Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurfatiyah dengan NIM 666121091. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perencanaan pembangunan yang diampu oleh Bapak Dr. Kandung Sabto Nugroho. Di video kali ini saya akan membahas mengenai analisis pembangunan kawasan industri Indonesia Konawe Industrial Park atau yang dapat disingkat menjadi IKIP menggunakan mazhab sistem dan perencanaan rasional yang merupakan salah satu mazhab dari perencanaan pembangunan. Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial Park atau IKIP merupakan kawasan industri yang berlokasi di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, yang merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial Park atau IKIP ini akan dilaksanakan oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral atau PT SCM, yang pembangunan IKIP ini selanjutnya akan difokuskan pada pengolahan nikel dengan metode hidrometalurgi melalui pabrik. Nah, hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mengembangkan industri baterai di Indonesia. Pembangunan IKIP ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara, di mana pembangunan kawasan industri ini diharapkan dapat menyerap ribuan tenaga kerja dan mengentaskan pengangguran yang ada di daerah tersebut. Pembangunan Industri Indonesia Konawe Industrial Park atau IKIP dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara. Pembangunan kawasan industri ini diharapkan dapat menyerap ribuan tenaga kerja dan mengentaskan pengangguran di daerah tersebut. Dalam jangka panjang, pembangunan IKIP juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri nasional dan memperkuat struktur industri nasional. Hal ini sejalan dengan rencana induk pembangunan industri nasional RIPIN tahun 2015 sampai 2035 yang bertujuan untuk memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional, meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja. Selain itu, pembangunan IKIP juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia dan mendukung pengembangan industri baterai di Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan meningkatkan perekonomian dan ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara, pemerintah perlu memperhatikan tantangan yang ada terkait keterampilan tenaga kerja di Sulawesi Tenggara. Pemerintah perlu mencari rencana untuk mengatasi hal tersebut melalui pembangunan politeknik dan program pelatihan keterampilan. Tidak hanya pemerintah saja, hal itu juga menjadi tugas dari perusahaan, yaitu PT SCM. Karena tidak dapat dipungkiri, pemerintah perlu mengakui bahwa masyarakat di Sulawesi Tenggara belum dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dalam hal tenaga kerja ahli yang terampil. Pada perencanaan pembangunan terdapat beberapa mazhab, dan di video kali ini saya akan menggunakan mazhab sistem dan perencanaan pembangunan yang terdapat 7 sudut pandang. Yang pertama itu ada sudut pandang dari peran pemerintah dan perencana profesional, yang kedua ada peran masyarakat, yang ketiga peran mekanisme pasar, yang keempat peran sains, yang kelima peran komunikasi, yang keenam peran rasionalitas, dan yang terakhir yaitu pandangan terhadap alam dan lingkungan. Di bawah kepemimpinan Bupati Keri Saiful Konggoasa, pemerintah daerah Konawe telah memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Mereka memberikan fasilitas dan dukungan kepada para investor dan pihak swasta guna menarik perhatian mereka untuk dapat melakukan investasi di kawasan IKIP ini, serta mengatur tata ruang dan pengembangan kawasan industri secara terencana dan berkelanjutan. Selanjutnya, perencana profesional juga memiliki peran penting dalam merancang pembangunan wilayah ini. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan perencana profesional dapat menghasilkan pembangunan IKIP yang sukses dan mendukung perkembangan industri nasional dan kesejahteraan masyarakat setempat di Sulawesi Tenggara. Selanjutnya itu peran masyarakat. Dalam pembangunan ini, peran masyarakat sangatlah minim. Pengambilan keputusan terkait lokasi dan jenis industri di Routa cenderung top-down, dengan keterlibatan masyarakat setempat yang minim. Meskipun pembangunan industri diharapkan memberikan manfaat ekonomi, mayoritas tenaga kerja berasal dari luar wilayah. Hal ini menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat setempat.
Komitmen perusahaan untuk Corporate Social Responsibility atau CSR juga terlihat lebih hanya sebagai kewajiban saja daripada hasil partisipasi aktif masyarakat. Rencana tata ruang juga lebih didasarkan pada kebutuhan industri daripada aspirasi masyarakat setempat. Penting untuk meningkatkan peran dan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, memberikan pelatihan keterampilan, dan mengadopsi pendekatan kolaboratif untuk pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan industri IKIP ini. Minimnya peran masyarakat membuat masyarakat Konawe melakukan aksi unjuk rasa kepada PT SCM. Beberapa tuntutan masyarakat kepada PT SCM yang pertama yaitu memprioritaskan karyawan lokal, yang kedua merealisasikan CSR, yang ketiga membuka pengembangan skill untuk karyawan lokal, keempat perusahaan dan vendor agar melibatkan masyarakat lokal untuk segala pengurusan, yang kelima talih asih tanam tumbuh, dan yang terakhir yaitu surat kepemilikan tanah. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran sebesar 5 miliar US dollar untuk pembangunan industri IKIP di Kabupaten Konawe dengan fokus pada pengolahan nikel. Mereka berperan sebagai agent of norms dengan menjalankan peran perencana yang objektif, profesional, dan tanpa keberpihakan. Pemilihan lokasi berdasarkan keuntungan komparatif wilayah Rauta, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta pemanfaatan potensi lokal menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pasar tenaga kerja dan menjaga keberlanjutan. Tindakan ini diharapkan mampu untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri nikel dan baterai, berkontribusi pada ekonomi dan ketenaga kerjaan, dan mendukung visi pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu peran sains. Perencanaan pembangunan IKIP didasarkan pada ilmu pengetahuan yang kuat, terutama dalam bidang geologi dan sumber daya alam. Latar belakang geologis dan kekayaan sumber daya alam seperti nikel, litium, dan kobalt di wilayah Rauta menjadi dasar utama pemilihan lokasi ini. Melalui penelitian geologi dan eksplorasi sumber daya alam yang cermat, ilmu pengetahuan memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dalam membangun kompleks industri pengolahan nikel dan produk turunannya. Pemodelan juga menjadi kunci dalam perencanaan IKIP. Penggunaan model matematika dan teknik perancangan yang canggih membantu dalam merancang tata ruang dan infrastruktur kawasan industri secara optimal. Hal ini penting untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan serta memastikan ketersediaan fasilitas pendukung yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat setempat. Ilmu pengetahuan juga menjadi dasar bagi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam harus mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan dan sosial, dan ilmu pengetahuan memungkinkan perencanaan yang lebih rasional dan efektif dalam pengelolaan CSR. Selanjutnya yaitu peran komunikasi. Teknologi informasi komunikasi dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Konawe melalui nota kesepahaman dengan perusahaan seperti PT SCM dapat menggunakan teknologi untuk mengelola dana Corporate Social Responsibility secara transparan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk mendukung proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat lokal. Selain itu, dengan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dan perusahaan dapat mendukung upaya pemantauan dampak lingkungan sosial dan ekonomi dari proyek IKIP ini. Hal ini mencakup pemantauan penggunaan sumber daya alam, dampak lingkungan, dan peningkatan ekonomi di daerah sekitar. Dengan data yang tersedia melalui teknologi informasi komunikasi, pemerintah dan perusahaan dapat memastikan bahwa proyek ini berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya yaitu peran rasionalitas. Keputusan pemerintah untuk memilih Rauta sebagai lokasi pengembangan IKIP didasarkan pada analisis rasional berdasarkan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama nikel, litium, dan kobalt di wilayah tersebut. Keberadaan sumber daya alam ini memungkinkan pengembangan industri pengolahan nikel secara efisien dan berkelanjutan sesuai dengan visi pemerintah untuk mengembangkan industri baterai di Indonesia.
Selanjutnya, penyusunan Master Plan dan Development Plan, wilayah pengembangan strategis untuk IKIP oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, merupakan langkah yang sangat rasional untuk membantu mengatur tata ruang dan pengembangan kawasan industri secara terencana dan berkelanjutan, sehingga memastikan bahwa aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dipertimbangkan dengan baik. Selain itu, dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, meskipun tingkat keterampilan khusus SDM di Konawe saat ini terbilang rendah, pemerintah telah mengambil pendekatan rasional dengan merencanakan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan di IKIP. Pemerintah juga bekerja sama dengan politeknik dan perguruan tinggi yang ada di Konawe untuk memastikan bahwa tenaga kerja terampil tersedia untuk mendukung kegiatan produksi perusahaan. Hal ini merupakan pendekatan rasional instrumental atau prosedural di mana tindakan direncanakan secara sistematis berdasarkan kebutuhan yang konkret. Dan yang terakhir yaitu pandangan terhadap alam dan lingkungan, di mana pemerintah dan swasta sangat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Rauta, yaitu nikel, litium, dan kobalt yang melimpah di wilayah Rauta. Hal ini menjadi dasar utama bagi pembangunan kompleks industri ini. Pemerintah dan sektor swasta berinvestasi besar-besaran untuk mengoptimalkan sumber daya alam ini guna menggerakkan perekonomian daerah dan nasional. Dalam hal ini, potensi sumber daya alam di wilayah Rauta dieksploitasi dengan maksimal untuk mendukung pengembangan industri, khususnya industri pengolahan nikel dan produk turunannya seperti litium yang penting dalam produksi baterai kendaraan listrik. Dalam jangka panjang, ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mengembangkan industri baterai di Indonesia yang menjadi tren global dalam dunia energi terbarukan. Jadi, kesimpulannya, pembangunan kawasan industri Indonesia Konawe Industrial Park di bawah kepemimpinan Bupati Keri Saiful Kanggoasa menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan lingkungan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang ada di Rauta. Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi ekonomi dan lapangan kerja, meski terdapat kekhawatiran tentang perekrutan tenaga kerja dari luar daerah dan tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan dana CSR. Namun, pemerintah telah berencana untuk mendirikan politeknik dan melakukan kerjasama dengan universitas-universitas yang ada di Sulawesi Tenggara maupun yang ada di luar daerah tersebut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat memenuhi kebutuhan yang ada di PT SCM. Dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, mendukung keberlanjutan dan efektivitas proyek, sementara pengelolaan sumber daya alam yang berlimpah memerlukan perhatian khusus untuk menghindari dampak lingkungan yang serius. Berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya, saran yang dapat diberikan yaitu pertama, pemerintah perlu terus memberikan dukungan dan fasilitas kepada para investor dan swasta, serta memastikan kebijakan sesuai dengan tujuan nasional dan bekerja sama dengan perencana profesional dalam pelatihan keterampilan tenaga kerja. Yang kedua yaitu melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat lokal untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu mekanisme pasar harus diatur secara profesional dan objektif oleh negara dengan dorongan pada tanggung jawab sosial pada perusahaan. Yang keempat yaitu pendekatan ilmiah dan teknologi harus terus digunakan dalam perencanaan dan pengembangan IKIP. Dan yang kelima yaitu pembangunan harus berkelanjutan dan memperhatikan dampak lingkungan.